Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang media pembelajaran, yaitu kelembagaan di madrasah. Yang pertama, pengertian kelembagaan. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah bakal dari sesuatu, asal mula yang akan menjadi sesuatu. Bakal, bentuk, wujud, rupa, tujuan, ikatan badan, atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas, terutama dalam bidang keilmuan. Nah, secara terminologi, lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan Islam. Lembaga mengandung konkret berupa sarana dan prasarana dan pengertian yang abstrak, dengan adanya aturan atau norma-norma serta tanggung jawab pendidikan itu sendiri. Sedangkan lembaga menurut Ensiklopedia Indonesia, lembaga pendidikan itu merupakan suatu wadah pendidikan yang dikelola demi mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Secara konsep, lembaga sosial tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu asosiasi, organisasi khusus, dan pola tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan atau pola hubungan sosial yang mempunyai tujuan tertentu. Prinsip-prinsip lembaga itu ada beberapa. Yang pertama, prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan. Kedua, prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah. Yang ketiga, prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan. Yang keempat, prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kelima, prinsip pengembangan daya pikir dan nalar, daya rasa, sehingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya cipta. Sebelum memasuki siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggara lembaga pendidikan, lebih baik kita melihat pendapat para ahli. Seorang ahli filsafat, antropologi, dan fenomena bernama Levengal menyatakan bahwa yang bertanggung jawab di atas adalah 1 lembaga keluarga, 2 lembaga negara, kemudian 3 lembaga gereja yang mempunyai wewenang berasal dari amanat Tuhan. Nah, pengertian lembaga keluarga dikenal dengan istilah mursyah nasl, ali dan nasab. Keluarga dalam pandangan antropologi adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerjasama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat, dan sebagainya. Sebagai pendidik anak-anaknya, ayah dan ibu mempunyai kewajiban dan memiliki bentuk yang berbeda karena keduanya berbeda kodrat. Ayah berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga melalui pemanfaatan karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, sedangkan selanjutnya dinafkahkan kepada anak dan istrinya. Dan kewajiban ibu adalah menjaga, memelihara, mengelola keluarga di rumah suaminya, terlebih lagi mendidik dan merawat anak-anaknya. Dasar-dasar pendidikan yang diberikan kepada anak didik dari orang tuanya. Dasar pendidikan budi pekerti, dasar pendidikan sosial, dasar pendidikan intelek, dasar pembentukan kebiasaan, dasar pendidikan kewarganegaraan, dasar pendidikan agama. Kemudian lembaga masjid. Masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam tingkat pemula lebih baik dilakukan di masjid sebagai lembaga pengembangan pendidikan keluarga. Al-Abdi menyatakan bahwa masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Karena itu, masjid merupakan lembaga kedua setelah lembaga pendidikan keluarga, yang jenjang pendidikannya terdiri dari sekolah menengah sampai ke jenjang sekolah tinggi. Fungsi masjid di antaranya perpustakaan yang menyediakan berbagai buku bacaan dengan berbagai disiplin keilmuan, ruang diskusi, kemudian ruang kuliah, kemudian apabila memungkinkan teknik khutbah dan dapat dibuat dengan teknik komunikasi transaksi yakni antara khatib dan para audien, terjadi dialog aktif satu sama lain sehingga situasi dalam khutbah menjadi semakin aktif dan tidak menonton. Kemudian lembaga pondok pesantren.
Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan. Kehadiran kerajaan Bani Umayyah menjadikan pesatnya ilmu pengetahuan sehingga anak-anak masyarakat Islam tidak hanya belajar di masjid tetapi juga pada lembaga-lembaga yang ketiga, yaitu kutab atau bisa dikenal pondok pesantren. Di Indonesia, istilah kutab lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri, dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal santri. Lembaga madrasah. Nah, ini poin pokok kita bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah adalah isim masdar dari kata darosa yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, ilmu pengetahuan pada umumnya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik negara Islam maupun negara lainnya. Di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam muncul dari penduduk Nishapur, tetapi tersiarnya melalui Perdana Menteri Bani Saljuk yang bernama Nizam al-Mulk. Melalui madrasah Nizamiyah yang didirikannya pada tahun 1065 Masehi, selanjutnya Ghib dan Kramas menuturkan bahwa pendiri madrasah terbesar setelah Nizam al-Mulk adalah Salahuddin al-Ayyubi. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai 4 latar belakang, yaitu sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam, kemudian usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka, sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Nah, demikian penjelasan pendidikan atau kelembagaan di madrasah. Pesan kami, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.